Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liga. Nomor induk mahasiswa 3942050001. Universitas Pancasakti Bekasi. Fakultas Sains dan Teknologi. Jurusan Manajemen Informatika. Ujian tengah semester genap tahun 2021. Dan nama mata kuliah Pendidikan Agama 2 semester 2. Dengan dosen pengampu Bapak Sonaji SAGMM. Baiklah, di video kali ini saya akan presentasikan sedikit penjelasan tentang Ma'rifatullah dan soal yang saya buat dari materi Ma'rifatullah meretas jalan menuju Allah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, bagian Ma'rifatullah meretas jalan menuju Allah. Dan yang kedua, bagian B, urgensi dan ciri-ciri Ma'rifatullah, dan saya buat dengan 10 soal juga. Dan yang terakhir adalah Ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Baiklah, yang selanjutnya kita akan bahas dulu yang Ma'rifatullah meretas jalan menuju Allah. Apa sih Ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah itu adalah pengenalan Allah. Menurut tokoh pemikiran Islam dan Al-Quran, yang pertama Imam Al-Ghazali. Menurutnya bahwa seorang tidak akan mampu menggapai derajat Ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal dirinya sendiri. Maka oleh karena itu manusia dapat mencapai derajat Ma'rifatullah tergantung pada kemampuannya kesadaran dalam mengenal diri sendiri. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, Ma'rifat adalah bila seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan mencapai sarana ilham sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi, serta dikaruniai hikmah yang luas yang menyebabkan seorang tersebut penuh dengan hati yang tentram. Dan selanjutnya yang ketiga, menurut Imam Jul Al-Nun, bahwa ma'rifat merupakan pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya, sehingga tidak akan sampai pada tingkat ma'rifat tanpa adanya usaha yang kuat serta keridhaan yang dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, menurut Imam Rumi, bahwa ma'rifat berasal dari pertama kalinya Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda. Selanjutnya saya akan presentasikan soal yang saya buat. Yang pertama adalah mengenal Allah melalui tanda kuasaan dan ciptaannya yang sudah tertera dan surat dan ayat Quran surat Ali Imran 3 ayat 190 sampai 91 yang isinya mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya. Dan yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, seorang tidak akan menggapai derajat Ma'rifatullah sadar serta diri sendiri, karena tidak akan mungkin karena diri orang tua, diri saudara kita, karena kesadaran itu adalah sadarnya diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bila seorang hamba Allah sudah mencapai ma'rifat, maka pikiran-pikirannya akan menjadi sarana Islam sehingga memunculkan kearifan dan kebijaksanaan yang tinggi. Menurut Imam yang telah saya baca dengan di materinya, ternyata menurut Imam Al-Husain bin Mansur Al-Alaj. Berarti jawabannya yang B. Dan yang keempat, ma'rifat al-tauhid, artinya yaitu ma'rifat al-tauhid itu adalah
orang yang awam. Berarti kalau orang awam tuh tidak kurang mengetahui lah. Dan jawabannya yang A. Yang kelima, marifat al-burhan wal astidlal, artinya yaitu khas. Khas itu seperti apa ya khas tuh? Khas tuh ya kebiasaan lah. Khas itu kayak makanan, misalnya khas Palembang adalah makanannya pempek gitu. Dan yang keenam adalah pengenalan Allah melalui Quran dan hati surat dan ayat berapa. Suratnya adalah Quran surat Al-An'am 8 ayat 2. Berarti jawabannya yang B. Dan yang ketujuh, surat Al-Imran ayat 191 menjelaskan tentang berpikir kritis, berarti jawabannya yang E. Surah Al-Baqarah ayat 2 yang ke-8, Surat Al-Baqarah ayat 255 sering disebut ayat yaitu ayat kursi, berarti jawaban yang D. Orang yang berpikir kritis termasuk orang yang ulul albab. Jul al-Nun al-Misri membagikan pengetahuan tentang Allah menjadi berapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tauhid, yaitu awam. Yang kedua marifat al-burhan wal al-istidlal, yaitu khas. Yang ketiga marifat hakiki, yaitu atau disebut khawas al-khawas, merupakan marifat waliyullah. Baiklah, selanjutnya yang bagian B. Bagian B adalah materi dari argensi dan ciri-ciri marifatullah yang sebuah 10 soal. Argensi dan ciri-ciri marifatullah itu adalah insan yang beriman dan bertakwa, Allah hidayah, mempelajari, menaikkan keimanan, bertakwa, atau disebut rabul iman wa takwa. Balasan keimanan dan ketakwaan, Allah SWT menjanjikan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Yang soal pertama adalah bahwa Allah SWT menjanjikan untuk menjadikan penguasa di muka bumi ini disebut juga dengan khilafah. Berarti jawabannya yang A. Dan yang kedua adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan kemudian hari. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa? Di sini jawabannya adalah yang E, 126. Dan yang ketiga, khalifah Islam akan muncul kembali sebagai yang dinubuahkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa umat Islam setidaknya akan melalui 5 periode dalam perjalanannya hingga hari kiamat nanti. Jawabannya adalah yang A. Dan selanjutnya adalah Al-Jannah itu artinya itu adalah surga. Berarti yang D jawabannya. Dan yang kelima, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka itu surga naim, mereka kekal di dalamnya, itulah janji Allah yang sebenarnya. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah dan ayat berapa? Di sini adalah Quran surat Luqman 8 ayat 8 sampai 9. Berarti jawabannya yang A. Dan selanjutnya adalah al-barakat, artinya al-barakat adalah keberkahan yang melimpah. Berarti jawabannya yang B. Dan yang ketujuh, simaklah kutipan di bawah ini. Orang yang mengenal Allah maka ia akan merasakan manisnya iman. Dalam Islam, iman merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting, dan tidak semua orang dapat merasakan manisnya iman. Nah, dalam kutipan tersebut, manakah bagian mengenal Allah Ta'ala? Sudah dijelaskan bahwa mengenal Allah akan merasakan manisnya iman. Berarti jawabannya yang C. Selanjutnya ada berapa bagian orang yang mengenal Allah Ta'ala?
yaitu ada 7. Berarti jawabannya C. Dan yang 9 adalah barang siapa yang melakukan kebaikan laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, pasti kami akan memberikan kehidupan yang menyenangkan dan kami akan memberikannya pahala sesuai dengan yang mereka berikan secara baik. Itu merupakan kutipan dari Quran surat An-Nahl ayat 97. Jawabannya C. Dan selanjutnya adalah jumlah nama atau sifat Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran berjumlah. Teman-teman pasti tahu jumlahnya adalah 99. Berarti jawabannya yang D. Yang ketiga adalah bagian yang ke C, yaitu Marifatullah dan pendidikan akhlak. Dan saya ambil dari materi ini adalah 10 soal juga. Lanjut saja ke pembahasan yang pertama adalah nomor 1, berusaha untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali dengan pensucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nurani. Marifatullah ini yaitu adalah menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya adalah tidak dapat dibeli atau dicapai melalui usaha manusia. Marifatullah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kutipan di atas Marifatullah yaitu menurut Imam Al-Qadir Al-Jailani. Yang berarti jawabannya yang C. Seterusnya yang nomor 3, memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan disertai janji-janji yang sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang disertai dengan melakukan amal kebijakan disebut. Sudah jelas soal memohon ampunan atas segala dosa, kesalahan disertai yang janji, yaitu adalah orang yang bertobat. Berarti jawabannya yang A. Tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat duniawi, itu artinya orang yang juhud. Berarti jawabannya al-juhud yang C. Kita lanjut yang nomor 5. Nomor 5 adalah sabar. Sabar itu kita artinya berarti orang yang tabah hati. Berarti jawabannya yang A. Selanjutnya adalah tawakal. Tawakal itu adalah orang yang menyerahkan diri, yang berserah diri kepada Tuhan, gitu, pasrah. Yang selanjutnya adalah mawan khauf itu orang yang takut. Berarti takut kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, metode integrasi. Marifatullah dalam membina akhlak al-karimah ada beberapa metode, yaitu ada 3. Yang pertama metode pembinaan, yang kedua metode pembiasaan, yang ketiga metode keteladanan. Berarti jawabannya yang D. Selanjutnya Imam Al-Ghazali merupakan rangkaian kesesuaian dengan konsep metode pendidikan yang diterapkan oleh para pakar lainnya baik dahulu maupun sekarang. Kutipan ini adalah metode yaitu metode keteladanan, yang artinya yaitu merupakan rangkaian kesesuaian dan konsep metode pendidikan yang diterapkan oleh pakar-pakar lainnya. Yang terakhir selanjutnya yang ke-10. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya menerima agama Islam lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya? Kutipan di atas adalah surat dan ayat berapa? Yang A berarti Quran surat 39 Az-Zumar ayat 22. Baiklah, itu saja presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya sedang belajar juga. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.